Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa anil Mughirah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Mughirah bin Sya'bata radhiyallahu anhu qala ma sa'ala ahadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid dajjali ma sa'altuhu. Salah seorang tidak bertanya kepada Nabi tentang Dajjal. Ini dari Mughirah ya. Tak seorang pun pernah bertanya kepada Nabi tentang Dajjal. Masa'al itu seperti apa yang saya tanyakan. Wa annahu qala li. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ma yadurruka Dajjal tidak dapat membahayakanmu. Qultu innahum yakuluna sesungguhnya aku mengatakan, innahum yakuluna, mereka mengatakan, inna ma'ahu jabala khubzin, sesungguhnya Dajjal itu memiliki segunung roti, wa naharoma'in, dan air sepanjang sungai. Qala huwa ahwanu ala Allahi min dzalika. Kemudian Rasulullah menjawab lagi, huwa ahwanu ala Allahi min dzalika. Itu hal yang sangat sepele menurut Allah. Hal itu sangat sepele bagi Allah. Wa rawa at-Tirmidzi min an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala. Dari hadis dari Abi Bakar yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju bi ardil masyriqi. Yahruju metu sapa Dajjal bi ardil masyriqi, dari belahan bumi sebelah masyrik. Apa masyrik? Timur. Yuqalu kang den katakan laha keduwe ard apa Khurasan, daerah Khurasan. Yatabi'uhu aqwamun kana wujuhuhum al-majannu al-mutraqatu. Yattabi'uhu aqwamun kana wujuhum al-majannu al-mutraqatu. Dia diikuti oleh kaum yang mana wajahnya itu memakai topeng besi yang dipalu. Jadi ini pengikut yang mengikuti Dajjal yang keluar dari Khurasan. Keluar dari Khurasan, dan dia ini diikuti oleh orang-orang yang bertopeng. Topengnya dari besi yang dipukuli pakai palu. Ini hadis dari Tirmidzi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, ini dari sahabat Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek hadis dari Anas iki apa? Ya tabi'u Dajjalu min Yahudi Asbahana.
Nah, Dajjal itu diikuti oleh bangsa Yahudi yang berasal dari daerah Asbihah. Jadi ada kelompok Yahudi yang mengikuti Dajjal adalah berasal dari tanah Asbihah. Berapa orang? Sabauna alfan, 70.000 orang, alaihim at-toyalisatu. Mereka memakai jubah. Ini masih dalam gambarannya Dajjal ya. Jadi Dajjal itu nanti diceritakan di hadis Tirmidzi, dia keluar dari daerah Khurasan dan diikuti oleh kaum yang memakai topeng besi yang dipukul pakai palu. Di hadis yang lain diceritakan bahwasanya Dajjal itu diikuti oleh kaum Yahudi dari daerah apa? Asbihah yang berjumlah 70.000 orang dan mereka semua memakai jubah. Wa qala al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu taala, qala al-Qadhi Iyad. Qadhi Iyad ini min ahli sunnah. Hadil ahadisu allati waradat fi qissati Dajjal hujjatun lil madhabil haqqi. Kata Qadhi Iyad, hadis-hadis ini yang menjelaskan tentang ceritanya Dajjal itu adalah hujjah mazhab yang benar fi sihhati wujudihi, tentang kebenaran wujudnya Dajjal. Wa annahu syahsun bi ainihi ibtalawwahu ta'ala ibadahu. Dia itu adalah sesosok, Dajjal ini ya. Dia itu adalah sesosok yang dengan matanya Dajjal yang kemarin buta satu, yang satu seperti anggur menonjol itu. Ibtalawwahu, Allah menguji Ta'ala. Allah Ta'ala menguji ibadahu, hamba-hambanya. Diuji dengan apa kemarin? Dengan fitnahnya. Iya kan? Dajjal itu. Fa'aqdarahu ala asyain minal makdurati min ihya'il mayyiti alladhi yaktuluhu. Fa'aqdara mongko menjadikan kuasa sapa Gusti Allah ing Dajjal ala asyain ing atase segala sesuatu minal makdurati dari kemampuan-kemampuan. Allah menjadikan Dajjal itu mampu untuk melakukan sesuatu. Seperti apa? Min ihya'il mayyiti, menghidupkan orang mati, mayit, alladzi yaqtuluhu, yang dia bunuh. Kemudian kemampuan apa lagi yang Allah berikan kepada Dajjal? Iki. Wa min duhuri zahratid dunya, menumbuhkan atau menciptakan keindahan-keindahan dunia. Ini kemampuannya Dajjal iki. Makanya Dajjal itu fitnahnya gede. Nanti banyak yang tertipu karena dia memiliki kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah, tapi dia mampu melakukannya. Terus apa lagi? Mampu apa lagi? Wal hisbi ma'hu, dan dia juga mampu untuk membuat kesuburan, menciptakan kesuburan bersamanya. Wa jannatihi wa narihi, menciptakan surga dan neraka. Wa ittiba'i kunuzil ardi, dan kunuzil ardi, ittiba'i kunuzil ardi, gudang-gudang logistik, gudang-gudang logistik. Wa amrihi as-samaa antum tiro fatum tiro, dia kuasa untuk memerintah langit supaya hujan. Tumtiro fatum tiro, maka hujanlah langit. Dajjal itu udan leren fatum tiro. Wal ardu antun bita fatun bita wal ardo, dan memerintah
kepada bumi antun beta untuk menumbuhkan mencukulkan gitu. Fatun bita, maka cukullah, tumbuhlah. Merintah bumi supaya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, nah gitu loh. Maka tumbuhlah. Wa taqa'u kullu dzalika bi qudratillahi wa fitnatihi, dan segala yang dikerjakan Dajjal dari kemampuan-kemampuan itu adalah dari kehendak Allah. Dari kehendak Allah dan fitnahnya. Nah, setelah Dajjal itu semua sudah bisa melakukan ini, itu dan sebagainya, banyak orang yang tersesat, banyak orang yang mengikuti dia. Summa yu'jizuhu wa ta'ala ba'da dzalika. Kemudian Allah melemahkan Dajjal itu. Melemahkan Dajjal. Menarik kembali segala kesaktian dan kemampuan Dajjal. Ditarik mana? Fala yaqdiru ala qatli dzalikar rajula wala ghairahu. Dan kemudian Dajjal gak mampu lagi untuk membunuh rajul. Tidak bisa lagi membunuh orang laki-laki ataupun yang lain. Wa yubtilu amrahu, dan membatalkan segala aktivitasnya. Wis mari Dajjal, wis leren. Nah gitu. Setelah kesaktiannya ditarik, kemudian dia dipensiunkan. Terus nek wis pensiun lah apa? Wis gak sakti maneh, wis gak ada kemampuan sing aneh-aneh maneh. Gak lapo-lapo kan nganggur nang donya. Wa yaqtuluhu Isa bin Maryam alaihi salam. Kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal. Wa yusabbitu wahul ladzina amanu bil qawli sabit. Fa yusabbituhu wahul ladzina amanu bil qawli asabit. Nah, sejak itulah Allah kembali mengukuhkan orang-orang yang beriman. Bil qauli sabit, dengan ikatan al-qaul asabit. Wa hadza madhabu ahli sunnah wa jami'il muhaddisin wal fuqaha'i. Nah, ini adalah pandangan ahlu sunnah dan seluruh muhaddisin ahli hadis wal fuqaha ahli fikih, khilafan yang berseberangan, yang tidak sama, liman angkarahu, tidak sama atau berseberangan dengan aliran yang mengingkari peristiwa besar tersebut. Minal khawarid, dari golongan khawarid, wal jahmiyah, dan jahmiyah, wa ba'dil mu'tazilah, dan sebagian dari kelompok mu'tazilah. Ada kelompok-kelompok yang tidak mengimani kerusakan akhir zaman yang disebabkan oleh Dajjal. Ada beberapa yang tidak mempercayai tentang fitnah Dajjal. Nah, padahal di hadis itu dijelaskan banyak kejadian. Yang diceritakan barusan adalah kepercayaan atau madhab yang difahami oleh ahlu sunnah. Wa amad dabbatu. Ini yang keberapa ini? Ketiga ya. Yang pertama dukhon, kemudian kedua Dajjal, yang ketiga dabbah. Wa amad dabbatu faqat dzakara al-allama al-khazin fi tafsirihi. Adapun dabbah sangat jelas sudah dituturkan oleh al-allama al-khazin di dalam tafsirnya. Bi isnadi Sa'labi an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu. Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menyebutkan atau menuturkan, ada bata. Qultu ya Rasulullah, min aina tahruju? Min aina tarju? Hudzaifah berkata,
Kultu Hudzaifah ini ya. Ya Rasulullah, duh Gusti Kanjeng Rasul, min aina tahruju, dari mana dabah niku medal? Kola. Kemudian Kanjeng Nabi jawab, min a'dhamil masajidi, dari masjid yang paling gede. Min a'dhamil masajidi, muncul dari masjid yang besar. Hurmatan ala Allah, karena atas dasar menghormati atau memuliakan Gusti Allah. Fa bainama Isa yatufu bil baiti. Fa bainama Isa yatufu bil baiti, ketika Nabi Isa itu tawaf di Ka'bah. Wa ma'ahu lan iku tetep nyertane Nabi Isa al muslimuna utawi wong muslim. Wong muslimun. Ketika Nabi Isa bersama dengan orang muslimin bertawaf di Ka'bah, toribu al ardu, seketika itu bumi bergoncang. Toribu itu bergoncang atau gempa. Wayan syakku lan sigar opo as-sofa, bukit sofa. Mimma yali al-mas'a, bukit sofa yang bersebelahan dengan mas'a. Mas'a itu tempat sa'i. Jadi sa'i itu as-sa'yu bainas sofa wal marwah. Bukit sofa, bukit marwah. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah mas'a. Mas'a itu tempat apa jenenge? Lari-lari kecil. Kuwi sigar watah rujuk ada batu minas sofa. Kemudian daba ini keluar dari sofa. Sigar itu ya, terus keluar. Awwala ma yakhruju minha, pertama kali keluar dari bukit sofa. Ra'suha utawi ndase daba, ndase hewan iki ya, iku mulmi'atun, mengkilat. Zatu wabarin warisin, ndase iki mengkilat, memiliki bulu halus dan kasar. Jadi ndase daba iku ana bulune, bulu halus karo bulu kasar. Lan yudrikaha talibun walan yafutaha haribun. Lan yudrikaha talibun wong yang mencari, walan yafutaha haribun. Tidak seorang pun mampu mengetahuinya. Yudrik itu mengetahui, tapi yang dimaksud di sini adalah mengejar. Tidak seorang pun yang mencari dia itu bisa menemukannya. Tidak seorang pun yang mencari dia itu bisa mengejarnya, boleh. Walan yafutaha haribun, dan juga tidak seorang pun yang bisa fata yafut itu hilang. Haribun wong sing kabur. Wong sing kabur teko dajjal itu bahasanya gak mungkin. Dajjal itu gak mungkin bisa kehilangan orang yang kabur dari dia. Nah begitu loh. Walan yafuta haribun maksudnya. Dajjal tidak mungkin bisa kehilangan orang yang kabur dari dia. Wong keweden delok dabah kok dajjal. Wong keweden delok dabah, kemudian kabur. Nah, bagi dajjal sangat gampang untuk menemukan orang itu. Lah nek ana wong nguber dabah, wongku nguber dabah gak bakal ketemu, gak bakal ketangkep saking cepete oleh melayu. Tasummu annasa, dia menyengat manusia, baik mukminan wa kafiran. Wong mukmin wong kafir disengat sama dia, dintup.
Fa amal mukminu lan anapun wong mukmin, anapun ta wong mukmin iku fatutraku fatatruku wajahaha. Iku fatatruku ninggal sapa daba wajahaha ing wajahe mukmin. Ka anahu kaukabun duriyun. Daba ini ketika ketemu mukmin kate disengat. Gak sido. Karena dia melihat wajahnya mukmin ini seperti kaukabun bintang. Duriyun yang mencorong. Jadi yang bintang yang mengeluarkan cahaya yang mencorong. Watak tubuh baina ainaihi mukmin. Kemudian daba itu menuliskan di antara baina ainaihi. Baduke lah. Tulisan apa? Mukminun, lafat mukmin. Karena melihat kata disengat kok mengeluarkan cahaya yang mencorong, wah iki mukmin. Maka dikasih tanda sama daba iki mukmin. Stempel. Amal kafir lan apa wong kafir. Fatan kutu mongko nyucuk bathuke matuk sapa daba baina ainahi dalam antarane mata lorone rajul mata lorone kafir nuktatan ing titik saudaa kang warnane ireng mematuk bathuke kafir sehingga meninggalkan bekas hitam, titik hitam. Watak tubuh baina ainahi kafirun. Nah, kemudian dikai stempel karo daba dengan tulisan apa? Kafir. Wah, soalnya wajahnya enggak bersinar. Oh, iki berarti tandane wong kafir. Mari dicucuk bathuke sehingga meninggalkan bekas. Kemudian ditulislah baina ainaihi kafir. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala tahruju ada batu min su'abi jiyadin. Kok tadi kan daba itu keluar dari mana tadi? Sofa. Berarti kan sekeliling sekitaran Masjidil Haram. Lagi ada di hadis yang lain, tahruju ada batu min su'abi jiyadin. Daba itu keluar dari sela-sela gunung Diyah. Jiyah. Fatamsi ra'saha as-sahabu. Fa'ilnya di belakang ini. Sahab itu mega. Mega. Apa mendung, asap. Yang di awan itu loh. Apa itu? Mendung ya. Kemudian mendung itu meraih kepalanya. Segumpalan mendung atau segumpalan mega itu meraih kepalanya. Warijlaha dan kedua kakinya fil ardi di bumi. Jadi kepalanya itu dari sela-sela gunung Diyah. Sela-sela gunung Diyah itu kepalanya itu ke atas sehingga meraih ini apa jenenge? Mendung. Tapi kakinya masih di atas bumi. Berarti kan saking dawa nih. Sampai dari gunung munggah kena awan tapi sikile nang bumi. Itu gambarannya siapa iki, Mang? Daba. Ada dua riwayat, yang satu mengatakan daba itu keluar dari Bukit Sofa di Masjidil Haram ketika Nabi Isa melakukan tawaf bersama kaum muslimin. Lah di riwayat yang lain mengatakan daba ini keluar dari Gunung Jiyah. Terus selanjutnya wa amma tulu syamsi. 6. Tafadhol. Wa amma tulu syamsi min maghribiha. Adapun munculnya matahari dari tempat terbenamnya. Berarti muncul dari mana? Dari barat. Fa fi kitabi Bad'il Khalqi, di dalam kitab Bad'il Khalqi ini awal penciptaan.
Kitab namanya Badil Kholqi, artinya Badil Kholqi itu awal ciptaan. Min Sahihil Bukhari, dari Sahih Bukhari, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hina ghorabati samsu, ketika matahari itu terbenam. Ketika matahari itu terbenam, tadri aina tadhabu. Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Kultu, kemudian aku mengatakan. Siapa yang mengatakan ini? Abi Dzar. Abi Dzar mengatakan, aku gak tahu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi. Fa innaha tadhabu hatta tasjuda tahtal arsi. Fa innaha tadhabu hatta tasjuda tahtal arsi. Matahari itu pergi, kemudian dia sujud di bawah arsy. Sesungguhnya matahari itu pergi untuk bersujud di bawah arsy. Fatastadzinu fayu'dzanu laha. Fatastadzinu, maka kemudian matahari itu meminta izin. Fayu'dzanu laha, maka dia diizinkan. Wa yushiku an tasjuda fala yuqbala minha. Hampir saja dia sujud tapi tidak diizinkan. Watastadzinu, dan dia meminta izin. Fala yu'dzanu lahu, dan dia tidak diizinkan. Maksudnya apa? Izin untuk terbit dan tenggelam sesuai dengan jadwal. Ngerti? Sesuai dengan jadwal. Kemudian pada suatu ketika dia izin lagi, terus tidak diizinkan. Yang pertama diizinkan, terus yang kedua tidak diizinkan. Irji'i min haitsu ji'ti. Kembalilah dari tempat kamu datang. Kembalilah dari mana? Dari tempat asalmu datang. Dia tadi datang itu dari arah mana? Barat. Terbit timur, tenggelam barat. Kemudian dia pergi terus bersujud, kan begitu, di bawah arsy. Izin untuk besok muncul dari timur lagi, maksudnya kan gak dioleh. Yang pertama sih gak apa-apa, kan begitu. Terus yang kedua izin gak dioleh, gak, kembalilah ke tempat kamu tadi berangkat. Dia tadi berangkat dari barat, min maghrib, maka besoknya dia muncul dari barat. Fatatoliu afan biru fatatlu'u iki. Fatatlu'u min maghribiyah. Kemudian dia terbit dari barat. Ono masyrik, ono maghrib. Nek masyrik itu timur, nek maghrib barat. Fadzalika qauluhu ta'ala, dawuh Gusti Allah Ta'ala, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu beredar pada porosnya. Wasyamsu, dan matahari tajri beredar li mustaqarril laha, pada porosnya. Dzalika taqdirul azizil alim. Demikian ketetapan Tuhan, ketetapan Allah yang maha luhur, aziz, al-alim, dan maha mengetahui. Qala fi Fathil Bari. Sopo sing qala iki? Sing qala iki Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fi Fathil Bari, di dalam kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar
berkata di dalam kitab Fathul Bari, yahtamilu an yakuna al muradu bis sujudi, yahtamilu an yakuna al muradu bis sujudi sujudu man huwa muwakkalun biha minal malaikati. Mungkin, yahtamilu itu mungkin, yahtamilu mungkin apa an yakuna al murad, yang dimaksudkan di sini bisujudi kelawan sujud iku sujudaman sujute wong huwa ya utawi man iku muwakkalun yang diwakilkan sapa man biya kelawan sames minal malaikah saking malaikat. Jadi mungkin yang dimaksud sujud iki adalah sujudnya wong yang mewakili matahari. Lah matahari itu kan beredar ono sing mengatur. Ngerti maksudnya? Ono jeragane. Jeragane sapa? Malaikat kan. Nggih srengenge ngetan. Meneh jelali. Ngetan maneh mari terbit. Muncul wetan tenggelam kulon. Kan diatur karo malaikat. Pergerakan seluruh alam semesta ini kan ono malaikat yang bertugas kan begitu. Lah maksudnya yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar ini, oh mungkin yang dimaksud sujud itu adalah sujud yang diwakili oleh malaikat sebagai pengendali pergerakan alam semesta ini. Au tasjudu bi suratil hal utawa sujude srengenge iku dalam gambaran keadaan, dalam gambaran keadaan bisuratil hal. Contoh dalam gambaran hal itu begini, kita ini duduk tapi kita bisa menundukkan hati kita di hadapan Allah. Ngerti maksud saya? Tundukkan hati kalian kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bisuratil hal, maksudnya dalam kondisi sekarang ini, mari kita tundukkan hati kita. Kita akui kelemahan kita, kekurangan kita, dan kita akui kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Iso kaya ngono ya. Ngerti maksudnya? Itu namanya sujud srengenge bisuratil hal. Bukan sujud kayak menungso. Oh iya apa ya? Srengenge sujud. Gak usah dibayangkan. Bisuratil hal. Bisa berarti sujud mang diwakili oleh malaikat, atau yang dimaksud sujud di sini sujud srengenge bisuratil hal. Ngerti maksudnya ya? Bisuratil hal. Dalam kondisi apa? Gambaran keadaan. Fayakunu mongko ono apa iki mang keterangan iku kinayatan. Kinayah iku apa kemarin? Kiasan. Ani ziyadati fil linqiyadi wal khudu'i fi dzalikal hini. Bisa jadi ini makna kias atau isyarah. Ingkiyat itu artinya manut, al khudu' ikut tunduk, fi dzalikal hini di dalam keadaan itu. Maksudnya apa? Sujudnya matahari itu kepada Allah merupakan kinayah atau isyarah ketundukan atau kekhusyuan, kemanutan dalam penghambaan kepada Allah pada saat itu. Wa qala An-Nawawi rahimahullahu taala, amma sujudu samsi lan anapun tawi sujude srengenge iku fahuwa mongko utawi iku fahuwa utawi sujute srengenge iku tamyizun wa idrakun yakhluquhu wa ta'ala fiha. Tamyiz itu kemampuan membedakan. Wa idrakun itu pengetahuan
tentang ciptaan. Yakhluqu kang nyiptakake hu ing yakhluquhu yang menciptakan kepada sujud syams sapa Allah Gusti wa taala fiha ing dalem syams. Jadi sujud srengenge itu merupakan kemampuan dan pengetahuan penciptaan yang Allah berikan kepada syams. Wallahu alam. Jadi tulis syams iki mang ada berapa versi mang? Apa jenenge? Sujud syams. Ada yang mengatakan sujudnya itu muwakkalun minal malaika, ono sing mengatakan endi mang tasjudu bi suratil hal. Amma nuzulu Isa alaihi salam wallahu alam bisawab. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafaatuhu likulli haulim minal ahwali muktahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wa si'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij alal muslimin. Al-Fatihah.